iPhone 13 resmi discontinue di Indonesia, tapi kok harga naik? Halo teman-teman, balik lagi sama Mas Dul. Di video kali ini Mas Dul bakalan ngebahas iPhone 13 yang sudah resmi discontinue di Indonesia nih guys. Dan anehnya kenapa ya? Harganya ini kok makin naik? Sebenarnya iPhone 13 ini secara global sudah mulai diberhentikan oleh Apple sejak bulan September 2024 ya guys. Namun di Indonesia mulai ramai diperbincangkan itu di awal bulan Juli 2025 ini. Kenapa? Karena stok di Indonesia iPhone 13 ini lumayan masih banyak ya. Sampai pertengahan tahun 2025 ini. Dan di awal bulan Juli ini baru mulai menipis stoknya. Maka dari itu banyak influencer yang mulai membahas tentang resminya iPhone 13 yang didiscontinue nih. Nah, kita flashback sedikit tentang iPhone 13 ini ya. iPhone 13 pertama kali dirilis pada bulan September 2021 dan mulai resmi masuk Indonesia pada bulan November 2021 nih. Untuk variannya sendiri ada iPhone 13 mini, iPhone 13 basic, iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max ya. Dari segi penjualan sih iPhone 13 ini merupakan iPhone yang lumayan cukup paling laku di Indonesia nih. Bahkan sampai tahun 2025 ini iPhone 13 merupakan iPhone yang bestseller di HP Second Depok, teman-teman. Nah, di sini Mimin punya iPhone 13 dan juga iPhone 14 ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih iPhone 13 ini yang didiscontinue bukan si iPhone 14-nya? Jawabannya karena iPhone 13 terlalu mirip dengan iPhone 14 ya, teman-teman. Ini sih chipsetnya sama. Untuk desainnya apalagi ya. Nah, ini hampir mirip-mirip, teman-teman. Dari segi performa juga nggak terlalu jauh. Nah, yang beda apa? Yang beda adalah harganya, teman-teman. Jadi kalau iPhone 13 ini masih diproduksi dan masih dijual, kayaknya sih orang-orang bakalan milih iPhone 13 ya dibanding iPhone 14. Nah, Apple sendiri nggak mau hal itu terjadi, teman-teman. Maka dari itu, si iPhone 13 ini dikorbanin biar iPhone 14 tetap laku, teman-teman. So, kali ini Mimin bakalan ngebahas tentang perubahan harga di pasaran si iPhone 13 ini, teman-teman. Pada saat awal perilisan, iPhone 13 ini dijual di harga ya sekitar 15 jutaan lah. Dan di pertengahan tahun ini, tepatnya di bulan Juli 2025, lucunya saat resmi didiscontinue, ini harganya malah naik nih. Sebenarnya sih beberapa minggu yang lalu harganya sempat turun ya teman-teman di harga 7,7 jutaan aja nih. Dan pada saat ini, harganya udah naik lagi nih di 8,2 juta. Kira-kira kenapa ya? Mungkin sih karena stoknya yang udah mulai menipis, namun untuk demand-nya ini masih tinggi banget teman-teman. Orang-orang masih pada ngincer si iPhone 13 ini karena balik lagi ya, dari desainnya ini masih cakep, performanya masih oke, dan juga untuk iOS-nya sendiri ini masih dapat update-an yang lumayan panjang juga teman-teman. Kalau ditanya tentang prediksi si iPhone 13 ini ke depannya kayak gimana? Menurut Mimin sih iPhone 13 ini bakalan langka ya teman-teman, apalagi unit barunya nih. Ya mungkin kalaupun ada nanti harganya bakalan stabil atau lebih tinggi sih. Dan nanti mungkin kayak kebanyakannya itu adanya unit inter atau paling unit second aja nih teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang mau beli unit inter, pastiin untuk IMEI-nya itu sudah terdaftar di Bea Cukai ya. Dan buat teman-teman yang masih mau beli iPhone 13 ini dengan keadaan yang baru ataupun second, Mimin ada beberapa tips yang sebaiknya diperhatikan nih. Nah, buat teman-teman yang mau beli iPhone 13 ini mungkin bisa disegerakan atau ambil dari sekarang ya, sebelum si unitnya ini sudah semakin langka teman-teman. Dan untuk unit yang second, pastikan prioritaskan untuk unit yang masih berkualitas, kondisinya masih mulus, baterai health-nya juga masih bagus ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk cek Face ID-nya, lalu untuk True Tune-nya dia masih aktif atau enggak, dan juga untuk fitur-fitur lainnya nih teman-teman. Dan untuk unit inter jangan asal pilih, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar di Bea Cukai. Nah, buat teman-teman yang masih ragu atau bingung mau beli HP iPhone 13 second, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram @hpseconddepok. Di situ teman-teman bakal dikasih harga yang terbaik, kualitas yang oke, dan juga pastinya bergaransi. Dari segi pengecekan nanti teman-teman bakalan dipandu oleh admin-admin yang ganteng, wangi, dan juga selalu ceria. Nah, kesimpulannya iPhone 13 ini menjadi iPhone yang paling bestseller dari 2021 sampai akhirnya pensiun di 2025 guys. Nah, menurut kalian gimana nih? Masih worth it gak sih buat ngeburu si iPhone 13 ini di 2025? Oke, tulis di kolom komentar, like video ini kalau bermanfaat, dan juga subscribe kalau yang belum subscribe teman-teman.
See you di next video. Peace out.